Ini adalah pertemuan Bu Nova terakhir ya untuk Jumat sudah dengan Bu Novi ya. Silakan jadi pertemuan berikutnya dengan Bu Novi silakan menghubungi Bu Novi. Kemudian Bu Novi kurang 3 kali pertemuan lagi. Setelah itu berganti mata kuliah yang lain jadi Anfis. Sampai dengan hari ini kurang 4 kali pertemuan. Saya 1 kali, Bu Novi 3 kali. Sekarang kita akan membahas terkait dengan fisiologi terjadinya severing ya gitu. Jadi mungkin dari kemarin-kemarin teman-teman sempat bertanya nih, Bu, kok kita berbicaranya itu, padahal ini kan anatomi fisiologi, Bu, kok bicaranya kita konfi, kemudian severing, kemudian nanti ada hipotensi, itu kenapa gitu ya. Padahal itu bukannya patofisiologi, Bu, bukan ya. Itu adalah proses fisiologi pada anestesi. Jadi itu suatu hal yang kenapa bisa terjadi seperti itu ya sekunder terhadap agen anestesi, di mana prosesnya itu secara fisiologi memang gitu ya. Oke, jadi fisiologi anestesi itu memang kita membahas terkait dengan itu ya. Maaf, salah share. Oke, lihat ya teman-teman. Mas Lutfi lagi di itu kah? Di mana? Di rumah? Di rumah Ibu udah pulang. Oh, sudah pulang. Tumben cepat. Ibu udah selesai tadi. Syukurlah. Kalau yang on cam, saya bisa monitor teman-teman berada di mana dan sedang ngapain. Baik, shivering. Nggak asing ya, teman-teman luar biasa banget. Sekali lagi, Bu Nova bukan seorang pakar atau ahli anestesi. Kita hanya sekedar sharing saja, karena kalau teman-teman di pelayanan, saya kira jauh lebih berpengalaman dibanding dengan Bu Nova. Makanya biasanya itu, Bu Nova itu ini apa ya? eh Kalau ada kuliah SPAN gitu ya, atau misalnya praktisi-praktisi yang berkenan untuk Bu Nova ikut, itu Bu Nova mesti ikut. Kalau yang tahun kakak tingkat teman-teman tuh, kalau ada SPAN gitu, pasti insya Allah Bu Nova selalu ikut. Karena walaupun Bu Nova ini eh, anggaplah eh, anggaplah sebagai seorang dosen gitu ya profesinya, tapi dosen itu bukan segala-galanya ya. Kita sama-sama belajar. Mungkin kalau dari segi ilmu teori mungkin sedikit ya, sedikit, tapi kalau untuk pelayanan kan teman-teman lebih lebih banyak gitu. Jadi kemarin kalau Bu Nova ikut mata kuliahnya 2 kali ya, yang di angkatan ini ikut kuliahnya Pak Aryadi itu suatu hal yang biasa memang ya. Nanti kalau ada SPAN lagi boleh kok, misalnya Pak Mas Pandu ngasih tahu ke saya atau Mas Lutfi ngasih tahu ke saya, Bu, ada kuliah SPAN nih, Bu, gitu. Kasih aja saya linknya. Kalau saya bisa pasti saya ini apa ikut gitu. Dan biasanya kalau saya lagi fokus gitu ya nyanteng gitu pasti saya akan banyak memunculkan banyak pertanyaan biasanya gitu. Tuh, jadi nanti kita bisa sama-sama sharing ya. Ya Mas Pandu, nanti kalau semester 1, semester 2 atau di matrikulasi ini ada SPAN, boleh nanti share linknya ke saya ya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Karena saya bukan ini ya merasa bahwa saya itu bukan apa-apa gitu dibandingkan dengan teman-teman. Jadi jangan jangan menilai bahwa oh saya itu tahu segalanya enggak ya gitu. Oke, karena saya tuh senang senang belajar ya. Ini pun ambil anestesi, ambil spesialis anestesi ya karena rumangsa saya itu masih kurang pengalamannya sehingga belajar lagi jadi mahasiswa lagi seperti teman-teman. Oke, kita akan belajar tentang shivering post anestesi ya. Atau disingkat dengan apa kalau shivering post anestesi? Kalau teman-teman yang bisa on cam boleh on cam, tapi yang pelayanan off cam aja. Shivering post anesthesia itu biasa kita kenal atau kita singkat dengan PAS ya atau post anesthesia shivering. Nah, pertanyaan Bu Nova itu shivering itu nama lainnya apa? Shivering nama lainnya apa? Ada yang tahu? Gampang apa? Apa Pak Pratomo apa shivering itu nama lainnya apa?
Apa Pak Lutfi? Menggigil. Menggigil. Ya, nama lainnya menggigil. Ya, bahasa Indonesia menggigil. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, seorang pasien itu akan mengalami hipotermi dulu, baru menggigil, atau menggigil dulu baru hipotermi? Hipotermi dulu ya, Bu. Hipotermi dulu baru menggigil. Iya. Ya, ya itu nanti yang akan kita bahas ya, kenapa bisa begitu ya, gitu. Oke. Nah, shivering itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Dapat? Silakan, boleh. Mau siapa? Yang mau bertanya, apa sih shivering itu? Suatu keadaan apa? Shivering adalah ada Pertahanan tubuh untuk melawan hipotermi, Bu. pertahanan tubuh untuk melawan hipotermi. Oke, satu. Ada pendapat lain? Pertahanan tubuh untuk melawan hipotermi. Oke, ada yang lain? Suatu kondisi pasien setelah dilakukan tindakan anestesi yang ditunjukkan dengan gejala menggigil, Bu. Jadi kalau saya ditanya lagi menggigil, jawabannya apa, Pak? Pas anestesi itu, Ibu. Oke. Jadi shivering itu adalah merupakan suatu kontraksi otot ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Bu siapa tadi ya? Bu Lisa kah? Anissa, Bu. Oh, Bu Anissa. Jadi shivering itu adalah kontraksi otot yang bersifat spontan. Yang spontan itu artinya di sini tidak bisa dikendalikan oleh seseorang ya. Kemudian asinkron. Shivering itu tidak bisa simetris gerakannya. Ya. Kemudian terjadi secara acak. Artinya ya acak itu tidak terus kemudian dari kaki dulu, setelah kaki terus kemudian lutut, lutut terus pinggul, pinggul terus abdomen, abdomen dada, dada kepala, ekstremitas, tidak berurutan seperti itu. Ya, nanti kita akan mengenal ada berapa derajatnya. Jadi, sebagai usaha apa untuk meningkatkan metabolisme red basal? Ya, jadi kenapa kalau pada orang dalam hal ini adalah menggigil itu lebih condong ke arah orang yang terjadi hipotermi? Ya karena dia sebagai kompensasi untuk meningkatkan BMR-nya. Ya, karena terjadi perbedaan yang signifikan suhu di luar dengan suhu badan, sehingga usahanya itu dengan cara berkontraksi otot supaya itu BMR-nya naik. Itu yang pertama. Berikutnya adalah suatu respon dari pengaturan suhu tubuh terhadap hipotermi dengan cara terjadi secara hiperaktivitas dari otot, baik klonik maupun tonik. Klonik itu artinya berarti hanya sebagian saja, tonik berarti bisa keseluruhan bagian tubuh yang menggigil. Ya, gitu. Nah, kalau PAS ya atau post anesthesia shivering tadi ya adalah merupakan kompensasi otonom. Jadi nggak bisa dicegah ya kedinginan terus kemudian saya tidak misalnya suhunya 35 misalnya ya tapi kok saya mau mencegah aduh gimana supaya nggak menggigil nggak bisa karena ini merupakan saraf kompensasi dari otonom untuk mempertahankan temperatur inti pada keadaan normal ya gitu. Jadi kalau kita mau berbicara shivering itu ada perubahan set point ya jadi dia nanti akan eh, hipotermi dulu. Nanti kita akan belajar tentang hipotermi ya. Kenapa dengan hipotermi akibat agent anestesi? Nah, hipotermi ini kalau kita lihat itu faktor yang menyebabkan terjadinya hipotermi dulu ya. Hipotermi dulu karena shivering ini adalah merupakan mekanisme kompensasi secara otonom
untuk mempertahankan BMR, basal metabolisme rate, dengan cara kontraksi otot. Nah, pasti ada stimulusnya dulu. Stimulusnya apa? Salah satunya adalah hipotermi. Nah, apa Bu kaitannya antara hipotermi dengan anestesi? Agen anestesi ini akan mengubah set point yang ada di hipotalamus, ya, sehingga akan meningkatkan sekresi katekolaminnya. Nah, akibat sekresi katekolamin ini akan terjadi perubahan set point. Jadi di dalam jadi pengatur suhu kita itu kan termoregula hipotalamus ya. Di hipotalamus itu sudah ada set point-nya. Ada bagian di hipotalamus itu set point, makanya suhu normal kita itu rentang di 36 sampai 37 atau 36 sampai 375. Itu set point normal yang sudah diset oleh hipotalamus. Di luar set point normal itu akan terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh seseorang. Kenapa begitu? Makanya sebab itu kalau pas ada seseorang yang panas, suhunya naik, ya itu kan berarti set point di hipotalamusnya sudah berubah, sudah naik, sehingga apapun akan terjadi peningkatan metabolisme. Begitu juga kalau dia terjadi penurunan, ya. Kebutuhan cairannya pun akan naik, ya, dan lain sebagainya. Kebutuhan kalorinya semuanya akan naik gitu ya. Ya, jadi akibat dari itu sehingga terjadilah suatu proses shifting akibat dari hipotalamus tadi yang mengubah set point-nya sehingga terjadi sekresi katekolamin yang meningkat. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa Bu kok bisa akibat dari agen anestesi itu bisa menyebabkan hipotermi? Ya karena itu tadi, agen anestesi itu mengubah set point yang ada di hipotalamus, ya, sehingga akan meningkatkan sekresi katekolamin, ya. Dengan sekresi katekolamin itu terjadi suatu perubahan metabolisme basal, ya, gitu. Terus kemudian nanti kita akan diskusi ya, akan ada sedikit pertanyaan yang akan nanti teman-teman jawab. Berikutnya, post anesthesia shivering atau PAS merupakan suatu kombinasi dari tindakan anestesi dan tindakan operasi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi dari pengaturan suhu tubuh yang menyebabkan suhu inti tubuh atau core temperatur itu menyebabkan hipotermi, ya gitu ya. Ya itu jelas, makanya tadi saya sampaikan ini adalah hipotermi dulu baru nanti terjadi shivering. Kejadiannya lumayan sangat banyak dan ini makanya kemarin saya sempat bertanya, saya yang pada saat kita kemarin sama Pak Arya bicara tentang premedikasi ya, salah satunya diberikan apa ya, petidin ya. Teman-teman ya, mungkin ada juga di tempat pelayanan teman-teman tuh yang mungkin diberikan petidin atau tramadol gitu ya untuk terjadi pencegahan shivering gitu. Tapi kenyataannya juga masih banyak. Walaupun diberikan premedikasi, tapi juga masih banyak terjadi komplikasi-komplikasi. Makanya sebetulnya ini menarik untuk dilakukan penelitian yang kemarin saya tanyakan itu ya. Apakah ada suatu pengaruh yang signifikan sih antara kejadian komplikasi post anestesi, pasca anestesi, antara yang premedikasi diberikan dan yang tidak diberikan. Itu sedang saya amati gitu ya. Nah, ini ternyata kejadiannya tinggi ya, sekitar 65% untuk GA. Ini dari jurnal ya. Dari jurnal penelitian. Kemudian untuk spinal itu sampai 57% kira-kira. Ya. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat memang rata-rata kejadiannya itu di atas 50% ya, Severing. Saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman itu seperti apa kejadiannya, apakah sempat melakukan asuhan pasca anestesi di ruang RR ya, atau sebetulnya ini kan tidak hanya terjadi di RR ya, di intra anestesi pun sering terjadi itu ya. Begitu diinduksi
biasanya atau regional misalnya ya, pasien merasa bahwa dia kedinginan, shivering dan lain sebagainya, pokoknya setelah dilakukannya induksi anestesi itu masuk. Nah, shivering itu merupakan suatu hal yang sangat tidak nyaman bagi pasien. Ya, jadi selain tidak nyaman juga sangat-sangat tidak aman untuk keselamatan pasien, tapi cenderung ini diabaikan. Saya tidak tahu ya. Semoga sih tidak terjadi di tempat-tempat pelayanan Bapak Ibu. Sekarang gini, kita diskusi ya. Kenapa? Tapi tidak semua rumah sakit sih, tidak semua rumah sakit ya. Dari beberapa rumah sakit yang saya lihat, ada juga yang bagus gitu ya, ada yang care gitu ya. Tapi beberapa rumah sakit itu misalnya pasiennya menggigil, karena tidak semua di ruang RR itu disediakan selimut atau ada penghangat. Kalau ada pun selimut itu hanya selimut hanya satu. Untuk shivering pasca anestesi itu dia kedinginannya luar biasa sehingga untuk hanya selimut satu biasanya tidak cukup. Pertanyaan saya, coba ya, apakah mungkin saya salah ya? Pertanyaan saya, atau kita bertanya pada diri sendiri deh. Kalau pasien itu mengalami shivering, apa yang dilakukan teman-teman? Oh, ibu dingin ya? Pakaikan selimut. Oke, pakaikan selimut. Oke, sudah dipakaikan selimut. Kan mesti ada selimutnya tuh. Mesti ada selimutnya lah. Pasti nggak mungkin nggak. Kan selimutnya biasanya satu. Dan selimutnya selimut yang biasa rumah sakit itu. Coba setelah teman-teman berikan selimut itu, dia masih terjadi shivering atau tidak? Masih kan? Masih. Masih. Terus Masih, Bu. setelah itu apa yang dilakukan teman-teman? Itu terjadi fase saat intra ataupun pasca deh. Yang dilakukan teman-teman apa? Beri cairan hangat, Bu. Ya, Bu. Kalau dokter itu kalau yang kolaborasinya biasanya diberikan petidin. Apakah sekonyong-konyong begitu, Mas Pandu? Begitu dia shivering, petidin langsung masuk? Itu? Kebiasaannya dokter, jadi biasanya kalau petidin gitu. Atau apa? Di premetnya? Atau pada di saat terjadi shiveringnya? Langsung dikasih petidin? Oh, kalau sudah terjadi shivering ya? Sudah terjadi shiveringnya itu, Bu. Berapa persen dari 10 pasien yang terjadi shivering kasih petidin, Mas? Anggaplah ada 10 pasien shivering, dikasih petidin berapa orang? Biasanya tuh kalau dari 10 tuh sekitar 5-6 itu diberikan. Di ruang RR? Biasanya di intra, Bu. Oh, pas di intra ya, shiveringnya pas terjadi di intra setelah induksi ya. Oke, ya paling tidak oke ada sebuah intervensi. Ada yang lainnya sharing? Kalau di tempat saya Kalau kadang malah di dikasih vitamin, RSI, Bu. Oh, dari Pak Ade dulu. oke, dari RSI itu di RR biasanya, Bu, pos operasi. Itu bukan petidin tapi tramadol. Tramadol ya, oke. Karena memang biasanya tramadol opioid ya. Oke. Dari 10 biasanya diberikan berapa orang Pak yang dikasih tramadol? Kalau tramadol karena di sini itu menginginkan safety ya, Bu. Seminimal mungkin efek-efek shivering, kesakitan dan lain-lain di post op-nya. Jadi hampir 8 orang lah dari 10 pasien. Walaupun berarti terjadi shivering tidak terjadi shivering berarti pencegahan ya? Enggak, kalau yang shivering aja, Ibu, maksudnya. Oh, hanya yang shivering. Maksudnya ya memberikan kenyamanan yang lebih buat pasien di RR. Good. Oke, Mas Lutfi. Sebelum itu juga kita berikan selimut double biasanya, Ibu. Nggak cuma satu, kalaupun shiveringnya hebat, kita langsung berikan selimut double, Ibu. Biasanya malah ditambahin perlak, bawahnya perlak itu, baliknya perlak itu kan bisa menghangatkan. Bukan perlak, Ibu. Okay. Kebetulan kita belum punya penghangat yang blanket. Belum. Makasih Pak sharingnya. Kalau Mas Lutfi? Kalau di tempat saya, biasanya dari durante operasi setelah regional anestesi sudah mulai muncul shivering, Bu. Itu biasanya sebelum terjadi kita yang pertama selimutin dulu. Setelah selimut,
ya kita izin untuk mematikan remote AC sebentar aja sih Bu, supaya untuk Bisa kah? ya nggak Boleh ya? lama sih Bu. Boleh tapi nggak lama gitu ya Bu. Oh, Soalnya nanti jadi sebelum terjadi kelembapan gitu loh. oh, Kan ada ambang lembabnya kan, kita mm, matiin sebentar gitu. Kebetulan karena di tempat saya kan AC-nya masih AC bukan belum yang sentral ya Bu ya. Jadi kebetulan AC-nya pas di atas kepalanya pasien, jadi rata-rata mm. kalau regional pasti terjadi shivering. Terus dari dokter anestesinya, kalau itu bukan pasien sesar, boleh dikasih propofol langsung malah Bu, sekitar 30 miligram. Dan juga kadang diberikan petidin. Itu untuk semua pasien shivering sih Bu. Oke, Kalau pasien GA sih terjadi di ruangan RR rata-rata Bu. oke, ya, oke, ya. Itu. Okay. Oke, terima kasih sharingnya teman-teman. Artinya Iya, Bu. berarti sudah bagus ya, karena yang saya lihat itu, saya, beberapa yang saya lihat tuh ya memang ada yang seperti teman-teman yang sudah punya warmer mah tidak perlu saya sampaikan gitu, pasti langsung begitu di RR pasti akan dihangatkan oleh warmer itu. Tapi bagi yang tidak, kok saya melihat tuh seolah-olah itu shivering itu bukan menjadi suatu ini ya terkesan gitu, menjadi suatu hal yang memang harus diatasi gitu, ataupun minimal harus dicegah. Kalaupun sudah terjadi itu caringnya itu kok kurang gitu loh. Itu yang saya amati. Tahu nggak, saya itu ya, saya kan jadi mahasiswa juga nih karena ambil spesialis anestesi ya. Karena saya tahu, saya memposisikan pasien itu, saya itu memposisikan bahwa saya itu pasien. Saya tahu gimana rasanya menggigil tuh tidak enak banget, tidak nyaman banget. Rasanya itu, pengen cepet keluar nih, kok nggak dipindah-pindah gitu rasanya kalau misalnya kita regional gitu ya. Tapi begitu pasien itu menggigil sangat kedinginan gitu, sampai sudah sampai ke tonik gitu ya, seluruh tubuh itu menggigil. Itu saya lihat nggak ada tuh satupun itu petugas anestesi yang care. Iya, diberikan selimut satu, tapi tidak dikaji selimutnya itu sudah sampai di mana kenyamanannya. Dan sampai tahu nggak, warmer tidak ada. Kemudian kolaborasi pun tidak ada. Sampai apa? Yang sampai saya sendiri yang harus kolaborasi, sampai saya sendiri harus nyari selimut kemana-mana, dan itu pun linen aja jauhnya minta ampun. RR-nya di sini, linennya di ujung sana. Itu kan artinya saya melihat ya Allah kok care-nya kurang ya gitu. Jadi ini hanya pengalaman buruk yang tidak boleh teman-teman tiru gitu ya. Nah, itu sekedar sharing aja ya. Saya hanya prihatin aja di beberapa pelayanan kok seolah-olah itu terkesan shivering itu belum menjadi suatu perhatian yang memang uh, harus kita perhatikan gitu ya. Saya yakin kalau kita memperhatikan kenyamanan pasien, insya Allah citra rumah sakit itu akan meningkat kok gitu ya. Apalagi dengan kekeringan kita ya. Nah, kembali lagi, shivering itu bayangkan tidak nyamannya itu bisa sampai meningkatkan metabolisme rate itu lebih dari 400. Bisa sampai 600%. Artinya, kalau misalnya ini kita metabolis rate BMR-nya kita 1, ini bisa sampai mencapai 600, bisa sampai 6. Luar biasa banget shivering ini ya. Jadi gimana nggak nyamannya pasien gitu ya. Nah, dampaknya apa? Akan menyebabkan terjadinya arterial hipoksemia. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kok bisa terjadi arterial hipoksemia? Ada yang bisa membantu menjawab? Ada? Kan kalau orang shivering itu kebutuhan oksigennya itu harus banyak ya. Karena karena BMR-nya itu meningkat dengan tajam. Ya, sehingga kalau shivering ini tidak diatasi akan fatal akibatnya di kadar oksigen di dalam darahnya ini akan sangat berkurang. Makanya biasanya kalau orang dengan shivering itu kebutuhan oksigennya dinaikkan gitu ya. Kalau enggak akan terjadi hipoksemi pasiennya. Kemudian bisa terjadi asidosis laktat. Kita tahu bahwa laktat itu suatu zat yang sangat tidak nyaman di dalam tubuh. Laktat ini harusnya dibuang. Tapi begitu adanya shivering, ini akan mengakibatkan penumpukan laktat yang berlebihan.
teman-teman yang merasa bahwa ini sama dengan teman-teman secara fisiologi itu sama dengan orang-orang yang jarang atau tidak pernah berolahraga. Orang yang jarang berolahraga itu akan terjadi penumpukan asam laktat yang berlebihan. Ya, sehingga orang yang jarang berolahraga itu kerasa itu nggak bugar, kurang bugar dibandingkan teman-teman yang sudah terbiasa olahraga. Kemudian sudah terbiasa nih, saya 1 minggu misalnya 3 kali. Kemudian karena sibuk sehingga saya tidak berolahraga. Kejadian apa yang terjadi dalam tubuh kita? Pasti saya bisa jamin 1000%, pasti tidak nyaman. Karena apa? Terjadi penumpukan asam laktat. Dengan berolahraga itu asam laktat itu akan dibuang. Ya, kenapa kalau kita olahraga itu kita menjadi bugar karena ada pembuangan asam laktat. Nah, pada pasien-pasien shivering atau keadaan shivering ini akan mengakibatkan penumpukan asam laktat yang berlebihan. Nah, sehingga pasiennya kerasa nggak nyaman gitu ya. Kemudian berikutnya, shivering ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial. Kenapa? Jelas, karena adanya peningkatan kontraksi otot yang secara hiperaktif, baik itu klonik ataupun tonik. Klonik itu sebagian, ya, bagian-bagian tertentu saja, misalnya hanya tangannya aja, ya, gini, nggak sampai kaki, itu berarti klonik. Tonik berarti seluruh tubuh. Ya, jadi karena adanya peningkatan kontraksi otot yang berlebihan, itu akan memicu peningkatan tekanan. Ya, tekanan bisa di mana aja, termasuk dalam terjadinya tekanan intrakranial. Nah, karena ada akibat dari kontraksi otot yang berlebihan itulah akan juga mengakibatkan peningkatan nyeri akibat dari luka operasi itu. Apalagi ini pada pasien SC, ya. Teman-teman bisa bayangkan seperti apa. Nah, selain peningkatan tekanan intrakranial juga akan menyebabkan tekanan intraokuler. Ya, tekanan di mata. Jelas, pokoknya semua peningkatan akibat kontraksi otot ini akan terjadi peningkatan tekanan, entah di kranial, entah di okuler, entah di abdomen, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga beberapa terkadang pasien dengan shivering ini juga akan mengakibatkan rasa ingin muntah, ya. Gitu ya, karena akan terjadi peningkatan intraabdomen, ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana fisiologi termoregulasi. Ini yang tadi saya bilang bahwa di dalam hipotalamus kita itu dia merupakan termoregulator yang sudah mengeset set point suhu normal kita itu 36 sampai 37,5. Ini berbeda-beda referensinya ya. Kita ambil yang terendah aja 36. Nah, akibat dari agen anestesi yang tadi saya sampaikan, ini akan mengakibatkan terjadinya hipotermi. Hipotermi itu karena apa ya? Karena tadi ya, akibat dari agen anestesi ini, dia akan meningkatkan sekresi katekolamin. Katekolamin itu seperti ibaratnya semacam hormon juga hormon, semacam dia neurotransmitter, ya, asetil-CoA, ya. Nah, di sini dengan adanya itu mekanisme itu sehingga perubahan set point yang ada di termoregulator atau hipotalamus itu berubah. Yang harusnya normal karena ada peningkatan sekresi katekolamin tadi, akhirnya dia mengubah set point-nya. Gitu ya. Akibat efek anestesi tadi. Nah, ini tadi menggigil merupakan konsekuensi dari hipotermi tadi sudah ya, gitu. Nah, kemudian saya kalau di tempat teman-teman mah kayaknya enggak banget kalau untuk mengukur suhu itu untuk pos anestesi dilakukan secara aksila, dilakukan apalagi secara oral itu kayaknya enggak banget ya. Kan sudah ada monitoringnya, tapi tidak semuanya bed monitor itu ada pengukur suhunya, kalau saya lihat. Tapi kalau bed monitornya itu sudah lengkap, itu ada alat khusus yang nanti akan terhubung, sehingga nanti akan muncul berapa suhunya. Tapi kalau yang itu hanya, kalau saya lihat hanya rumah sakit yang ini ya, yang mungkin provinsi lah atau tipe B ya. Tapi kalau untuk yang tipe ini semoga aja sih ada ya. Tapi kalau di daerah sini di Jawa ini belum semuanya ada kok. Saya nggak tahu kalau di luar Jawa seperti apa.
Kalau di RSI sudah ada, Pak. Pak siapa tadi? Pak Ade ya? Pak Ade dari RSI Fatimah bukankah, Pak? Iya betul Ibu. Oh, belum. Gimana Ibu? Sudah ada ininya belum, Pak? Pengukur suhu yang bed monitor itu sudah ada belum? Oh kita belum ada Oh, belum ada. untuk belum. Oh ya itu makanya di Jawa aja belum semuanya rumah sakit ada gitu ya. Nah, Ya. saya nggak tahu kalau di luar. Oke. Oke, berikutnya ini adalah jaras atau fisiologi terjadinya suatu proses perubahan suhu. Siapa yang akan berpengaruh terhadap perubahan suhu itu? Yang pertama adalah termosensor. Siapa dia? Dia adalah reseptor yang bertugas atau berfungsi untuk menerima suhu. Ya, namanya adalah termosensor. Suhu ini ya bisa suhu panas, bisa suhu dingin. Jadi, kalau misalnya kita akan berbicara proses perubahan suhu ya atau pengaturan suhu regulasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang panas ya, badannya panas atau berada di suhu yang panas yang notabene perubahan set point itu terjadi. Ini akan diterima dulu oleh reseptor. Namanya adalah thermosensors. Di mana baik itu di sentral atau di pusat maupun di perifer. Perifer dalam hal ini berarti diterima oleh kulit kita. Ingat bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita punya reseptor. Kenapa kita bisa melihat? Ya karena kita ada reseptor penglihatan. Kenapa kita bisa mendengar? Kita ada reseptor pendengaran. Tidak hanya sekedar monoton saraf optik saja, tidak. Semua kalau misalnya reseptor itu kita kurang fungsinya, ya pasti dalam menerima apapun itu kurang. Contohnya saja misalnya saya berikan contoh bodohnya saja. Bodohnya saya untuk memberikan contoh seperti ini. Teman-teman itu kita bicara tentang reseptor ya, supaya teman-teman paham bagaimana sih keadekuatan reseptor ini terhadap menangkap sinyal apapun. Contohnya begini, kalau teman-teman itu menganjurkan pasien untuk, contohnya pasien apa ya misalnya, pasien osteoporosis deh, yang gampang lah ya, yang masyarakat yang sering kita jumpai di masyarakat tuh kan orang-orang lansia kan osteoporosis gitu ya. Tapi osteoporosis itu kan bukan lagi terjadi pada lansia ya. Usia-usia 30 tahun ke atas bahkan 25 tahun aja itu sudah banyak yang terjadi osteoporosis. Pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman itu menganjurkan untuk udah konsumsi aja susu yang banyak mengandung kalsiumnya, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya reseptor untuk menangkap kalsium itu saja kurang, terutama pada usia-usia yang sudah lanjut di atas 40 tahun atau 50 tahun, itu ya percuma. Anggaplah merek Anlin lah ya, yang Anlin lah. Itu kan susu-susu yang untuk notabene untuk ke sana kan ya, untuk meningkatkan kalsium gitu. Itu kalau dikonsumsi untuk orang-orang yang sudah lanjut 40 tahun ke atas sudah nggak ada gunanya. Gunanya pun kecil karena apa reseptornya itu sudah turun fungsinya. Jadi kalau mau apapun itu harusnya dimulai dari dini. Contohnya olahraga. Olahraga kalau tapi mending lah ya daripada nggak sama sekali gitu. Nah, itu lebih bagusnya semuanya diawali dengan dini karena apa reseptornya semuanya masih bagus. Ya, melatih reseptor itu berfungsi dengan maksimal nanti gitu ya. Sama dengan ini ya. Jadi pertama pasti akan diterima oleh reseptor. Adanya nyeri juga pasti akan diterima oleh reseptor nyeri. Suhu, panas, suhu, dingin juga pasti akan diterima dulu oleh termoreseptor. Ya, gitu. Nah, setelah itu akan dikemanain? Setelah itu akan melalui jalur aferen. Semuanya pasti begitu. Jadi nanti ya, teman-teman, untuk gampangnya itu pasti begini ini. Jadi reseptor dulu, jalurnya aferen, ya kalau ini bicara termoregulasi pasti langsung akan ke pusatnya, pusat baru ke eferen, baru nanti ke motorik. Semuanya jaras, semuanya mekanisme, itu pasti akan melalui itu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih jalur aferen dari termoregulasi? Saya nggak bisa baca, ini kecil-kecil banget tulisannya di gambar ini.
Tapi intinya teman-teman sudah tahu ya, mana yang ini kan pons nih. Ini pons, kemudian mana hipotalamusnya? Ah, ini hipotalamus nih, di sini nih. Ya, gitu. Pusat otak kita di sini ada norepinefrin, ada serotinin, ada asetilkolin, ada dopamin, ada histamin. Nih, semuanya di sini, makanya tadi saya bilang, agen anestesi ini akan ada hubungannya semuanya di sini nih. Kenapa tramadol itu bisa mencegah terjadinya shivering? Kalau teman-teman lihat, ada suatu neurotransmitter di sini. Ada norepinefrin, ada serotinin, ada asetilkolin, ada dopamin, ada histamin. Ini kan neurotransmitter ini. Nah, makanya akan berpengaruh nanti kemana-mana efek anestesi itu. Ya, ada histamin juga. Kalau kemarin pas muscle relaksan ya, saya pas kemarin ikut muscle relaksan itu saya sebetulnya mau tanya itu terkait dengan bagaimana efek muscle relaksan terkait dengan pelepasan histamin untuk kardiovaskuler. Nah, tapi saya saya pending gitu tanya. Karena apa? Setiap bahan ini kan ada hubungannya nih di sini ya. Ini semuanya neurotransmitter. Sehingga agen anestesi itu akan berdampak hampir ke semua sistem ya, gitu. Nah, jalur efferentnya gimana? Dari traktus spinothalamikus ini akan menuju ke hipotalamus. Jadi ini seperti jalannya. Jalannya lah dari reseptor kemudian dijalankan. Ini ada jalannya namanya jalur efferent melalui apa? Traktus spinothalamikus lateral. Nah, baru dari sini baru ke hipotalamus pusatnya. Setelah itu dikeluarin lagi ya di jalur efferent gitu ya, intinya nanti melalui korda spinalis, medula spinalis, nah baru nanti ke otot, dari otot itulah nanti baru ke apa itu, ke saraf motorik, baru ke otot. Makanya kenapa shivering itu ada kontraksi otot, karena jalurnya seperti ini, dari reseptor jalur aferen melalui traktus ini, setelah jalur aferen itu ke hipotalamus ya, nah dari hipotalamus itu ke efren, dari efren ini ke saraf motorik ke otot, sehingga muncullah kontraksi otot. Itu jarasnya ya, atau prosesnya. Nah, ini seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri, saya nggak bisa pakai kacamata, saya nggak bisa melihat ya, tapi bisa ya, insya Allah ya, jalurnya di sini adalah hipotalamus, nanti ada ada sensor yang akan menangkap, sensor ini nanti akan diterima dulu oleh saraf sensorik ya, bahwa di sini ada stimulus, akan dibawa ke pusatnya hipotalamus atau retikuloformatik ya, RE. Kemudian setelah itu akan dihantarkan lagi ke medula spinalis, ke saraf motorik, baru terjadi kontraksi otot. Intinya seperti itu. Nah, ini ya. Nih, dari thermal reseptor, baik itu panas ataupun dingin, akan disalurkan ke saraf afren. Saraf afren itu saraf sensorik. Saraf sensorik itu bedanya sama motorik apa ya? Barangkali lupa teman-teman gitu loh. Saya ingetin. Ada yang coba direview lagi. Dari tadi mbok saya bilang saraf sensorik apa, motorik apa, bingung. Sensorik itu yang kayak gimana, Mas Pandu? Untuk perasa ya. Ya, rasa ya. Contohnya misalnya saya cubit Mas Pandu. Saya cubit Mas Pandu. Mas Pandu itu hanya bisa merasakan sakit tok. Berarti itu hanya sampai di sensorik. Tapi kalau sudah ada gerakan motorik, misalnya Mas Pandu menghalau saya dengan gerakan tangannya, berarti dari respon itu langsung dihantarkan ke saraf motorik sehingga terjadi pergerakan dia menghindar, misalnya begitu ya. Kalau hanya bisa merasakan berarti sensorik. Nah, sama dengan ini, semuanya jarasnya seperti itu. Dari reseptor ke sensorik, sensorik ini adalah sarabut aferen tadi melalui apa? Spinotalamus. Kemudian akan disampaikan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini akan terjadi perubahan set point. Nah, dari perubahan set point itu akan direspons melalui jaras efren. Nah, jaras ini akan berbeda kalau responnya itu dingin akan mengakibatkan vasokonstriksi, shivering, ya, atau terjadi perubahan perilaku tertentu.
kalau responnya mau dia karena respon 2 suhu tinggi atau suhu panas akan berkeringat. Makanya kalau kita panas sumuk itu kan berkeringat itu. Yaitu karena adanya respon efren ya. Terus kemudian vasodilatasi dan terjadi perubahan perilaku tertentu. Paham ya? Secara fisiologinya saya kira teman-teman sudah menguasai hal ini. Jadi kenapa kita berkeringat Bu di daerah panas ya? Karena ada respon efren akibat untuk sebagai kompensasi ya, sebagai kompensasi dari respon efren tadi. Nah, ini adalah sama dengan yang tadi. Ini adalah ambang set point yang ada di hipotalamus kita, itu seperti ini. Ambangnya, range-nya seperti ini. Di luar range ini tubuh atau otak ini sudah akan mengeluarkan sinyal-sinyal tertentu untuk berkompensasi, misalnya dingin tadi ya vasodilatasi, panas ya vasodilatasi ya berkeringat, kalau dingin berarti vasokonstriksi, kemudian ada menggigil gitu ya. Nah, selain terjadinya shivering atau hipotermi, itu sebetulnya tidak hanya murni disebabkan oleh blokade dari anestesi. Bisa juga disebabkan karena cairan infus yang tidak dihangatkan. Saya tidak tahu di tempat teman-teman itu kalau menghangatkannya apakah menggunakan alat tertentu atau masih dengan manual, tapi tidak apa-apa, apapun itu yang penting kita berusaha untuk menyamakan suhu ya, suhu cairan itu ke dalam suhu tubuh kita. Kemudian bisa juga karena akibat cairan irigasi yang dingin. Temperatur ruangan operasi yang dingin jelas dan akibat dari tindakan pembedahan. Semakin luas tindakan pembedahan, semakin beresiko juga terjadinya shivering. Ya, lamanya juga jelas ya, gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ini beberapa contoh dari derajat hipotermi dari derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Hipotermi dikatakan kita suhu 36 itu sebetulnya itu masuk hipotermi ringan loh. Nah, kita 36. Ya, ini menurut WHO. Nah, kalau sedang itu 32 sampai 34 dan berat kurang dari 32. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mengidentifikasi suhu yang ada di pasien. Biasanya jarang ya, biasanya jarang. Karena biasanya yang kita lihat itu ya hemodinamik terkait dengan fungsi respirasinya biasanya ya. Kalau hipotermi mah saya hampir yang sebagai parameternya itu hanya shivering aja biasanya ya gitu. Sehingga kita kadang tidak melihat apakah dia mengalami hipotermi sedang, berat atau ringan tuh kita tidak melihat sampai ke situ. Nah, ini derajat-derajatnya. Derajat hipotermi, kalau terjadi hipotermi secara ringan, apa yang akan terjadi? Oh, misalnya terjadi takikardi, misalnya. Jadi biasanya itu kadang teman-teman atau saya lah ya, kita semuanya, kadang takikardinya yang terjadi pada pasien itu diidentikan dengan apa? Biasanya, Pak Rahman. Nyeri. Nyeri, apalagi? Dingin, Bu. Apa ya, pernah. Tapi jarang. Ya jarang ya yang kita, takikardi pasiennya ini dingin gitu. Jarang sih kalau yang saya temukan ya. Kadang kita jarang. Padahal untuk rata-rata pasien itu mengalami hipotermi ringan sampai sedang. Yang berat itu jarang ya, ringan sampai sedang. Nah, biasanya takikardi itu dihubungkan dengan nyeri, dengan cemas begitu. Tapi padahal hipotermi ini mempunyai peran yang cukup besar terhadap terjadinya vasokonstriksi ya, akibat dari fungsi kardiovaskulernya. Kayaknya tadi akan berdampak terhadap hiposekmia ya. Kemudian pada fungsi respirasi akan terjadi napas cepat takipnu atau bronkospasme ya, sampai terjadi gangguan neurologi ya, konfusi ya.
Terus kemudian semakin berat akan semakin dampaknya semakin besar. Kalau sudah terjadi hipotermi secara sedang, moderate, itu dia sudah terjadi peningkatan kebutuhan oksigen. Ya. Nah, sudah terjadi peningkatan metabolisme secara anaerob. Sehingga kalau pasien sudah mengalami hipotermi sedang, saya yakin mah jarang banget tempat saya beberapa saya di pelayanan juga jarang yang melihat emang berapa sih suhunya gitu, karena kan parameternya Sefring ya, kita nggak tahu dia berada di hipotermi derajat berapa, tapi begitu di derajat sedang itu dia sudah terjadi peningkatan asam laktat sudah mulai. Ini nggak boleh dibiarkan ya kalau kayak begini ya gitu. Nah, bradikadi ini sudah mulai juga. Jadi kalau misalnya pasiennya bradikadi itu biasanya yang ada di pikiran kita itu efek agent anestesi karena misalnya dia terjadi penurunan tekanan darah misalnya. Tapi kadang kita tidak memikirkan juga bahwa bradikadinya itu akibat dari terjadinya hipotensi. Punya siapa yang belum di-mute? Pencet. Ya, itu ya. Jadi terjadinya bradikadi itu bisa akibat dari, nanti soalnya kasus ya, sekali lagi ya. Jadi nanti ada kasus kira-kira teman-teman harus bisa menganalisis dia itu bradikadinya karena apa kira-kira di kasus itu, karena nanti akan berbeda-beda bentuk kasus. Bisa soalnya sama tapi fungsi analisisnya nanti teman-teman akan berbeda. Ini supaya teman-teman nanti berlatih, itulah soal uji kompetensi seperti itu ya. Gitu. Kalau yang sudah pelatihan kemarin mungkin sudah paham lah ya. Terus kemudian apalagi ya, penurunan COP ini sudah mulai di grade ke moderate. Grade hipotermi sedang itu sudah mulai terjadi penurunan COP. Penurunan COP itu tandanya apa aja, teman-teman? Satu, Hipotensi ya Bu. potensi. Jadi nggak bisa hipertensi ya. Jadi intinya itu kalau terjadi penurunan COP itu minimal akan ada 5 tanda. Satu, terjadi perubahan irama, ya, reguler atau irreguler. Terjadi perubahan frekuensi jantung, ya, entah itu takikardi atau bradikardi. Kemudian akan terjadi perubahan preload, afterload, dan kontraktilitas, ya. Jadi kalau pasien hipotermi derajat sedang itu akan beresiko terjadi penurunan COP. Kemudian akan sampai dengan dia terjadi aritmia, ya. Kemudian kalau sudah sedang itu sudah pasti dia akan mengalami gangguan, biasanya cenderung lebih ke arah ada gag refleks ya, gitu ya, penurunan GAG refleks. Penurunan GAG refleks itu GAG refleks itu kan muntah ya, terjadi penurunan refleks muntah, gitu ya. Sampai dengan kalau dia parah bisa sampai terjadi apnu, asistol, asidosis, sampai dengan dia koma, sampai dengan produksi urin pun menjadi sedikit atau oliguri. Itu dampak dari Sefring atau hipotermi. Nah, ini sama ya, secara anestesi itu akan berdampak seperti apa. Nah, ini beberapa fase-fase saat terjadi hipotermi selama tindakan pembedahan. Fase 1 itu biasanya terjadi pada 1 jam pertama. Ya, 1 jam pertama ini fase 1 ini akan terjadi redistribusi secara internal dari sistem saraf pusat ke perifer. Sehingga biasanya pada 1 jam pertama begitu diinduksi jedet gitu ya, atau dilakukan pembedahan jedet gitu, ini masih mulai masih cenderung stabil lah ya, masih cenderung stabil. Namun begitu sudah sampai ke 2 sampai lebih dari 2 jam, ini dia sudah akan mengalami kehilangan panas. Ya, sehingga nanti resiko semakin lama tindakan pembedahan, resiko terjadi hipoterminya pun akan semakin meningkat. Nah, ini adalah derajat Sefring.
ada 3, 0 itu tidak ada safring. 1, menggigil tapi hanya daerah leher dan dada saja. Silakan nanti teman-teman baik itu di intra atau di pasca yang menjumpai pasien safring itu tinggal dinilai aja dia berada di derajat berapa. Kalau dia menggigilnya hanya daerah leher dan dada saja, berarti dia masih tingkat 1. Kalau sudah sampai dia misalnya regional, dia sudah sampai ekstremitasnya, dia sudah sampai bergerak, ya itu berarti dia 2. Kalau sudah tonik, itu berarti sudah 3. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal, misalnya Tuan X, Nyonya Y, usia 35 tahun dengan diagnosis G3, P1011 misalnya kayak seperti itu dengan tindakan pembedahan seksiosesaria. Selama tindakan intraanestesi 15 menit setelah dilakukan induksi, pasien mengeluh menggigil dengan data bahwa ekstremitas atas menggigil misalnya. Berapa derajat shaving yang terjadi pada pasien. Nah, nanti teman-teman contoh soalnya seperti itu nanti. Jadi soal yang selama 4 kali pertemuan saya buatkan kasus seperti itu sehingga nanti semoga teman-teman bisa menganalisis ya gitu. Nah, kalau seluruh tubuh itu 3 ya tingkat shavingnya. Paling tinggi 3. Itu mungkin dari saya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Semakin tinggi blok spinal akan terjadi penurunan nilai ambang shaving yang lebih bermakna. Jadi misalnya saat dilakukan anestesi blok setinggi torakal 10, maka penurunan nilai ambang shaving menggigil itu ada 0,2 derajat dan bila dilakukan anestesi blok setinggi torakal 6, maka penurunan nilai ambang shaving sampai dengan 0,6. Jadi intinya semakin tinggi blok pengeblokan anestesi itu akan lebih beresiko untuk terjadi hipotermi. Itu aja intinya. Ini sebetulnya sama dengan yang saya sampaikan ya bahwa obat-obatan anestesi yang menyebabkan terjadinya penurunan suhu tubuh dan ini intinya dia akan berfungsi untuk menurunkan suhu dan menurunkan nilai ambang shaving dan terjadinya untuk vasokonstriksi. Nah, ini pencegahannya. Pencegahan dan penata laksanaan shaving post anestesi. Yang pertama, 1, jelas ya, dilakukan penghangatan dengan. Jadi kalau yang sekarang itu sebetulnya tidak hanya selimut ya. Kalau yang sekarang itu ada yang namanya apa ya saya lupa. Tindakan pembeli apa itu secara pasif. Jadi kalau secara pasif itu diberikan selimut, diberikan ini penutup kepala sampai dengan sarung tangan dan sarung kaki. Itu yang jadi tidak hanya selimut aja ya kalau yang sekarang itu. Itu ya saya kira pencegahnya teman-teman bisa diinikan, bisa dibaca nanti ya. Ada pemberian opioid tadi bisa tramadol, bisa petidin ya. Nah, ini akan kenapa kok itu bisa mempengaruhi terjadinya hipotermi? Ya karena dia mempengaruhi kontrol dari pusat termoregulasi. Jadi dia selain dia akan bisa menurunkan nyeri, dia akan ada kaitannya juga, dia akan mengeblok atau akan berpengaruh terhadap termoregulasi sehingga set point-nya itu diharapkan bisa cenderung kembali ke normal. Ya, gitu. Biasanya kan diberikan opioid ya. Gitu. Nah, ini ya, peranan reseptor gamma pada opioid ini akan menurunkan ambang vasokonstriksi dan shaving. Ya, jadi biasanya diberikan opioid ini karena ada kaitannya dengan bagaimana mekanisme kerja dari hipotalamus. Boleh morfin, tapi kalau morfin mah jarang ya. Karena opioid ini kan juga dampaknya juga lumayan juga gitu di satu. Jadi seperti belah mata pisau ya. Opioid itu kan tidak sekonyong-konyong menguntungkan juga, gitu ya. Nah, ini tramadol ya, dia mengatasi menggigil dengan cara apa? Dengan cara menginhibisi reuptake norepinephrine. Jadi seperti yang tadi saya katakan teman-teman ya,
Nanti kalau misalnya teman-teman ditanya, teman-teman jadi tahu ya. Jadi sebetulnya obat-obat yang tadi diberikan untuk mencegah terjadinya shivering itu di sini nih. Nah, ini nih loh. Ini nih. Nih kalau teman-teman lihat tuh di sini ada suatu neurotransmitter. Nah, dia kerjanya di sini nih. Nanti tergantung petidin, kemudian apakah tramadol atau misalnya yang lain ya, misalnya dia kerjanya di ininya di mengeblok norepinefrinnya, serotinin kah, asetil CoA-nya, dopamin kah atau histamin kah gitu. Intinya di situ sebetulnya kalau apa tuh pencegah agen anestesi terhadap shivering. Kalau yang untuk tramadol kan dia mencegahnya di norepinefrinnya, reuptake mencegah reuptake norepinefrinnya. Itu ya, gitu. Karena memang kerjanya memang di situ. Oke, itu mungkin dari saya. Ini bisa juga dengan magnesium sulfat ya atau NMDA. Ini adalah antagonis kompetitif yang muncul secara fisiologis pada reseptor NMDA dan ditemukan dapat menghentikan shivering post anestesi. Ketamin juga ya sama. Kemudian apalagi alfa 2 adrenergic agonis ya. Ini juga bisa ya dalam hal ini misalnya klonidin atau obat-obat tertentu yang bersifat adrenergic agonis ya yang ada kaitannya dengan kardiovaskuler itu biasanya juga bisa mengakibatkan mencegah terjadinya shivering. Itu mungkin dari saya. Aduh, any question? Kita ambil kesimpulan dulu ya. Saya minta untuk disimpulkan dulu dari Pak Rahman deh. Kita bicara shivering. Kita simpulkan, Pak. Silakan Pak disimpulkan pertemuan kita untuk shivering. Yang bisa Bapak ambil dari kuliah kita shivering, silakan. Ya, terima kasih Bu. Yang bisa saya cermati di dalam shivering dalam pembiusan yaitu terjadi di baik sesudah post op pembedahan atau di intra anestesi. Itu ketika terjadi shivering untuk pencegahan baik pemberian opioid ataukah tramadol, terus pencegahannya bisa diberikan selimut, terus penurunan suhu tubuh, penurunan suhu di dalam kamar operasi, Bu. Ya, terima kasih Pak. Kalau secara fisiologinya, kalau tadi ya secara fisiologinya Pak, jarasnya gimana? Secara fisiologinya jadi setiap obat anestesi yang diberikan akan bekerja akan ngeblok di hipotalamusnya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Ngeblok di hipotalamusnya, apa yang diblok Pak? Seperti histamin dan Histamin, terus norepinefrin, ya, Bu. ya apalagi asetilkolin, neurotransmitter atau reseptornya ya. Oke, bekerjanya di situ ya untuk obat-obat anti shivering. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, Bu Nova coba share terkait dengan ini sedikit tentang analisa gas darah. Sedikit aja. Tapi Bu Nova nyari dulu. Nih, sedang Bu Nova cari materinya. Bu Nova simpan di mana? Kok lupa? Silakan sambil menunggu kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Ini kan masih jam 2.15. Nanti ada kuliah lagi jam berapa, teman-teman? Maaf, Bu. Mungkin saya sedikit bertanya, Bu. Oh ya. Ini kan shivering terjadi pada saat operasi ya, atau pada saat anestesi ya, Bu ya. Itu kan shivering terjadi ada perubahan suhu tubuh dari penyesuaian suhu tubuh dari yang suhu panas ke suhu dingin. Nah,
yang saya mau tanyakan, kan biasa orang demam itu kan panas, Bu. Tapi kok bisa terjadi shivering ya atau menggigil, Bu? Ya. Itu aja, Bu. Baik. Makasih Pak untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam hipotalamus itu sudah terjadi set point, anggaplah 36, sekian sampai dengan 37,5. Itu kan termasuk suhu tubuh kita. Di luar itu pasti akan suatu terjadi perubahan mekanisme yang apa nih, yang abnormal. Sebenarnya bukan abnormal ya, karena itu merupakan kayak kita nyeri lah ya. Kalau kita, kenapa sih kita nyeri? Nyeri itu secara fisiologi atau patologi? Kita janjiannya itu, coba saya tanya, nyeri itu fisiologi atau patologi? Tuh, nyeri itu fisiologi atau patologi? Kalau teman-teman menganggap nyeri itu fisiologi atau patologi? Apa Pak Lutfi? Patologi ya, Bu? Patologi. Oke, ada sharing teman-teman, nyeri itu sebetulnya patologi atau fisiologi? Sama dengan kalau kita sesak napas. Sesak napas itu fisiologi atau patologi? Contohnya begini. Tergantung sebenarnya kita mau melihatnya dari sisi mana ya. Saya ambilkan contoh begini. Yang dimaksud dengan sesak napas itu apa sih Pak Lutfi? Sesak napas, rate-nya irama, terus rate-nya nafas abnormal, Bu. Ayo, sesak napas itu apa? Irama nafas. Kalau saya tanya, peningkatan frekuensi napas dengan sesak napas beda atau sama? Beda ya, Bu. Nggak tahu. Kalau Teman-teman. Beda. Beda. Kalau sesak napas itu apa, Pak? Penyempitan jalan napas ya, Bu? Sesak napas bukan penyempitan jalan napas. Sesak napas itu penyempitan jalan napas. Oh iya. Jadi, saluran napas bisa jadi. Oh, jadi kalau sesak napas itu salurannya pasti yang terganggu. Iya, sama paru-parunya. Sama paru-parunya. Ya. Karena paru-paru itu berbeda dengan saluran loh, Pak. Kalau kita berbicara saluran pernapasan, itu kita nggak berbicara pernapasan gitu ya, Bu ya? Iya. Karena saya orang fisiologi, jadi saya peka terhadap saluran pernapasan dengan pernapasan itu berbeda. Ya. Jadi kembali lagi, apakah nyeri itu merupakan suatu fisiologi atau patologi? Kalau saya lebih akan mengarah bahwa nyeri itu adalah fisiologi. Kalau saya akan menganggap nyeri itu sama dengan kan kalau sesak napas dengan peningkatan RR itu berbeda ya. Kalau peningkatan RR itu karena peningkatan metabolisme. Contohnya saya habis naik tangga dari tangga 1 sampai tangga 5. Itu saya ngos-ngosan. Saya ngos-ngosan, frekuensi napas saya tinggi. Apakah saya disebut sebagai sesak napas? Tidak. Artinya kita melihatnya adalah dari dua sisi. Kalau nyerinya itu akibat dari misalnya suatu hal, misalnya patologi tertentu, berarti itu patologi. Tapi kalau misalnya, oh saya kesandung kok saya nyeri, itu fisiologi. Paham maksud saya? Harus bisa membedakan ya. Sama dengan tadi pertanyaannya, Bu, kenapa orang hipotermi dengan hipertermi itu kok sama-sama menggigil? Kalau kita lihat itu dari respon fisiologinya antara hipotermi dengan hipertermi beda atau sama responnya? Responnya sama atau beda antara orang menggigil itu kan kita sudah tahu tadi, shivering itu kan kita sudah tahu ya, kontraksi otot.
kontraksi otot itu akan mengakibatkan apa? Peningkatan metabolisme tubuh. Shivering itu sampai dengan 600% peningkatan metabolisme tubuhnya. Tadi saya contohkan juga sama, bahwa pada pasien baik itu yang hipotermi ataupun yang hipertermi, itu adalah merupakan suatu kompensasi tubuh untuk, kalau shiveringnya pada hipertermi itu dia untuk mempertahankan, Pak. Untuk mempertahankan supaya dia tidak jadi tambah naik. Tapi kalau hipoterminya, kalau dia shivering-nya itu shivering yang hipotermi, itu dia kompensasi yang terjadi itu untuk meningkatkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan set point-nya di dalam hipotalamus. Jadi bisa sama responnya, tapi dia mempunyai tujuan yang berbeda. Ingat bahwa makanya tadi pada saat saya memberikan bagan itu, mana tadi ya PPT saya? Dulu. Yang ada set pointnya. Nah, ini apa ya? Ini ya. Dulu. Yang ada switching, termoregulasi, kemudian. Nah, ini ya. Ini bukan ya tadi ya? Ya. Tapi kalau yang di sini itu ini ya, apa? Aktif, vasodilatasi, switching dan behavior ya. Dan di sini tidak ada respon shivering-nya. Tapi beberapa orang itu dalam berespon terhadap peningkatan suhu dan penurunan suhu itu berbeda-beda. Makanya di sini pasti diberikan behavior. Behavior, baik itu yang hipo ataupun yang hiper, ini pasti ada tulisan behavior. Kenapa? Karena itu tadi, kadang responnya antara yang hipo dengan yang hiper itu bisa sama. Apalagi shivering, karena shivering itu sama-sama untuk meningkatkan kontraksi otot. Tapi kontraksi ototnya itu, kalau untuk yang hipertermi itu dalam rangka dia untuk mempertahankan suhu supaya dia tidak naik, jangan sampai naik. Makanya orang yang terjadi shivering atau menggigil pada hipertermi itu biasanya hipertermi yang memuncak, yang misalnya yang sudah tidak bisa ditahan oleh pasien. Kalau misalnya Pak Rahman ya, si A suhunya 39, si B juga suhunya 39, ya. Atau si A 40, si B 40. Sama-sama 40 derajat. Si A itu bisa mengalami shivering atau menggigil, yang si B tidak mengalami. Bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena memang kompensasi di dalam tubuhnya itu berbeda-beda. Yang tidak menggigil pada saat dia mencapai 40 derajat, itu masih dinilai dia aman. Maksudnya tubuh masih bisa mengkompensasi. Tapi begitu tubuh sudah merasa bahwa oh ini sinyal yang nggak bagus, ini kalau saya tidak buat untuk menstabilkan, dia akan naik. Sehingga dengan cara tadi menggigil supaya dia stagnan, Pak. Jadi stabil. Jadi tujuannya, jadi hipotalamus kita, tubuh kita itu sudah bisa diatur sedemikian rupa. Sama dengan kalau kita berbicara endokrin lah ya. Kita sama berbicara endokrin. Yang satu itu menaikkan, yang satu menurunkan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem homeostasis. Sama. Jadi homeostasisnya menggigil pada hipertermi dengan menggigil pada hipotermi, sama-sama menggigilnya tapi mempunyai tujuan yang berbeda. Paham nggak Pak Rahman maksud saya? Kalau yang menggigilnya hipotermi itu set point-nya itu dia akan mengubah, dia akan untuk meningkatkan metabolisme rate-nya ya supaya dia suhunya bisa naik. Tapi kalau misalnya dia hipertermi, dia akan meningkatkan metabolismenya supaya apa? Dia stagnan, suhunya tidak naik. Walaupun sama responnya. Gitu Pak Rahman. Jadi intinya mekanisme
proses yang sama itu mempunyai tujuan yang berbeda. Itu cara tubuh kita untuk membuat itu suatu keadaan supaya normal. Nanti kalau misalnya Bapak ini bisa dibaca kok. Bisa dibaca ulang apakah seperti itu atau tidak. Jadi menggigilnya pasien itu untuk supaya dia tidak jadi tambah naik set poinnya. Aneh kan ya? Aneh ya Pak Rahman kalau kita nilai, tapi memang begitu. Memang tubuh kita itu memang dibuat seperti itu. Itu ya Pak Rahman. Semoga bisa menjawab. Any question lagi? Silahkan. Masih ada waktu 2:30. Saya Bu, Ya, silahkan. untuk Mm, terapi farmakologinya, pemakaian petidin, tramadol, itu apakah satu pasien itu bisa diberikan dua-duanya bergantian maksudnya, atau cukup satu aja, misal petidin kita pertama kasih 25 mg, ternyata dia masih suffering, kita tambah lagi 25, atau bagaimana Bu? ya, Sedangkan kayak tadi, kayak tramadol kan itu untuk norepinephrine ya Bu ya? ya. Dan yang petidin itu saya belum tahu itu kemana Bu. Oh, kalau di Bapak pakainya apa? Petidin apa tramadol? Kebetulan ada semua sih Bu. Oh enggak, kalau untuk Severing. Severing biasanya pernah Kan beda-beda ganti-ganti kan sih Bu SPAN SPAN-nya. biasanya. Iya, ada yang suka petidin, ada yang suka tramadol. Ya. Tapi intinya sebetulnya sama Pak, dia bekerjanya di apa tuh di neurotransmitter untuk mengeblok, entah itu dia mau kalau tramadol di apa tuh neuroepinefrinnya, bisa juga dia nanti di dopaminnya, tergantung dari obat itu mekanisme kerja. Kalau menurut saya kok kembali lagi ya bahwa ilmu anestesi itu adalah anestesia is art. Anestesi itu adalah seni. Jadi kalau kembali lagi ke saya, kalau memang itu sudah diberikan satu, misalnya tramadol itu memang dia untuk mencegah dia mengeblok di bagian norepinefrinnya, kenapa diberikan petidin? Itu kalau saya ya, kalau dia karena dia sudah bekerja di norepinefrinnya, sebetulnya dia tidak perlu lagi akan mencari obat yang lain sehingga mengeblok yang lainnya. Saya kira mah tidak perlu. Sama dengan penggunaan analgetik low dose. Kita kan sebisa mungkin itu ke pasien itu penggunaannya secara low dose, Pak. Jadi tidak kemudian, tapi saya kurang paham ya kalau di pelayanan masing-masing ya, mungkin ada dokter yang memberikan petidin dan tramadol sama-sama dosisnya kecil misalnya begitu. Itu saya kurang paham. Tapi kalau menurut hemat saya secara fisiologi, karena saya menjawabnya dari segi fisiologi ya Pak ya, itu sudah cukup. Satu neurotransmitter di blok itu sebetulnya sudah cukup efektif untuk bisa mencegah atau menghentikan shivering. Gitu Pak. Tapi sebetulnya ada juga sih kalau mau ini ya, ada penelitian misalnya dari petidin dengan morfin atau petidin dengan tramadol, dia efektivitasnya lebih mana, itu sudah ada penelitiannya gitu ya. Itu jadi kalau menurut saya itu Pak, kalau misalnya mau ditanyanya apakah harus dua-duanya Bu, menurut saya enggak. Gitu. Enggak perlu ya Bu ya. Enggak. Tapi kembali lagi ya Pak ya, karena ini merupakan hasil kolaborasi ke SPAN, ya tergantung lagi SPAN-nya mau seperti apa. Kalau memang mau dua-duanya ya pasti harusnya diberikannya low dose. Karena kasihan pasien kalau memang ini diberikan tidak low dose, wassalam. Ya. Iya. Oke. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Saya akan sedikit merefresh. Ada soal sedikit ya, teman-teman. Saya akan mencoba mengetahui aja sampai seberapa jauh teman-teman memahami ini. Kalau misalnya enggak, saya akan berikan materi, tapi kalau sudah paham, enggak usah. Tentang analisa gas darah. Ada kuliah lagi jam berapa ya, Bapak Ibu? Soal. Karena soal saya nanti ada ininya soalnya soal ada ada analisa gas darahnya. Walaupun teman-teman kalau di anestesi tidak belajar tentang ini, tapi ranah anestesi itu kan ada di UGD, ada di ICU juga. Teman-teman minimal untuk interpretasi analisa gas darah itu ada ya secara dasar ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan sambil nunggu saya nyari soal? Soalku mana ya? Assalamualaikum Ibu. Iya, Izin iya, bertanya. Bangga. Kan severing itu misalkan kita biarkan Ibu, apakah itu berefek nanti mengakibatkan hipertermia malignan itu Ibu? Apa Mas Pandu? Hipertermi malignan. Iya. Hipertermi malignan itu menurut Mas Pandu sih apa, Mas? Betul Ibu. Apakah misalkan kemarin tuh ada pernah Ibu pernah terpapar tentang hipertermia malignan. Memang kan hipertermi malignan itu kan hipertermi yang bisa terjadi kekritisan atau kegawat daruratan akibat dari efek anestesi yang mengakibatkan peningkatan suhu yang berlebihan ya. Ya, Mas Pandu ya. Saya kira kok saya belum pernah membaca referensinya, Mas, kalau terkait dengan apakah nanti akan bisa berdampak ke sana akibat dari severing-nya, tapi kalau kita mau Mas Pandu sudah belajar tentang hipertermi maligna belum? Sudah diajarin hipertermi maligna belum, Mas Pandu? Yang biasanya kan akibat alergi biasanya ya. Alergi obat-obatan nih, kalau alergi mah bisa. Alergi bisa terjadi ke arah ke sana. Tapi kalau severing, saya belum baca referensinya, Mas Pandu. Oh, hilang. Bila. Halo, Mas Pandu? Agak kurang jaringan. Oh iya ya. Halo, Mas Pandu? Iya, Bu. Nah, ya, jadi kalau severing biasanya hipertermi maligna itu kan biasanya bisa juga akibat dia merupakan salah satu kegawat daruratan yang terjadi akibat agen anestesi ya biasanya ya. Dia juga bisa karena alergi ya, biasanya alergi pada atau respon anafilaktik pada pasien dengan anestesi dia bisa terjadi hipertermi maligna. Tapi kalau severing itu Bu Nova terus terang belum pernah membaca apakah severing itu bisa terjadi hipertermi maligna. Kalau misalnya toh bisa terjadi itu karena efek anestesi agen anestesinya, Mas. Ya kalau kita mau berbicara agen anestesi apakah bisa terjadi ke sana? Ya pasti bisa. Itu. Paham nggak maksud saya, Mas? Hipertermi maligna itu kan angka kejadiannya sedikit ya, tapi dia sangat berbahaya ya. Biasanya pada pasien-pasien yang saya nggak tahu apakah teman-teman sering menjumpai atau ada beberapa dalam waktu 1 bulan terjadi pasien hipertermi malignan? Ada yang pernah menemukan? Pernah? Karena obatnya itu kan untuk antidotumnya kan dentrolen, Bu. Obatnya aja belum pernah melihat gitu loh, Bu. Cuman pernah terpapar dengan informasi itu, makanya apakah itu bisa mengakibatkan kalau kita biarkan gitu. Ya. Yang jelas itu kalau secara severing-nya sih, kalau misalnya mau berkelanjutan secara fisiologi ya jelas bisa, Mas, gitu. Jadi kalau kita mau berbicara, Bu, apakah bisa terjadi ini? Pasti bisa jawabannya. Tapi bisanya itu sampai di titik mana? Kalau misalnya dia, jangankan severing itu kan akibat agen anestesi, Mas Pandu. Agen anestesi itu resikonya kemana? Ya ke severing, ke hipertermi maligna juga. Jadi ya kalau misalnya bisa ke arah sana ya pasti akan bisa gitu. Makanya harusnya diterapi kan. Itu. Ada yang pernah teman-teman menjumpai hipertermi maligna? Biasanya pasien-pasien yang anafilaktik biasanya. Ada? Kalau ada boleh di-sharingkan di sini. Pak Dede pernah, Pak Dede biasanya rumah sakit Pak Dede besar itu, biasanya kasusnya banyak. Enggak pernah, Bu. Oh, enggak pernah. Kasus severing, Bu? Kalau severing mah banyak. Kalau yang hipertermi maligna. Hipertermi enggak pernah, Bu. Oh, enggak pernah. Ada teman-teman yang sudah? Sebentar. Sesekian puluh orang belum pernah ada yang menemukan pasien hipertermi malignan? Soalnya Bu, kalau di kami pasien ada demam itu suka diterapi dulu Bu sebelum masuk kamar bedah.
Kecuali sitos juga itu langsung diturunin sama paracetamol. Oh, jadi alhamdulillah ya belum Gitu. pernah menemukan ya pasien itu. Alhamdulillah Bu, iya Bu. Oke. Ya, jadi memang itu kasusnya sedikit, Mas, tapi itu biasanya karena akibat ini biasanya apa? Respon dari apa? Agen anestesi. Jadi kalau misalnya apakah Sefring bisa ke hipertermi malignan, sebenarnya sih bukan karena Sefringnya sebenarnya, karena agen anestesi itu memang bisa mengakibatkan ke arah hipertermi malignan. Itu kan kegawat daruratan itu maksudnya ke sana. Tapi memang angka kejadiannya sedikit banget. Itu, Mas ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Saya lagi nyari soal, atau saya share dulu aja deh materi dari saya. Sebelum ke soal, kebanyakan ini, jadi saya bingung nyari materi. Nyari apa itu? File. Ya. Kalau ada teman-teman yang hipertermi malignan itu kan kasus yang apa itu langka ya, tapi begitu itu bisa terjadi aritmia ya, bisa kegawat daruratan itu pasiennya. Boleh di-sharingkan sambil nunggu soal. Soalku mana sih ya Allah? Bentar ya, saya akan soal. Habis ini ada kuliah jam berapa, Pak? Biasanya jam 4 Bu. Biasanya Oh, setengah jam 4 atau jam 4. Oke. Masih ada waktu ya. Oh, ini. Oke. Temu deh. Saya ingin nomor 1 aja. Mencoba untuk, karena 1 aja. Ini pengalaman kemarin UKOM banyak yang keluar soalnya. Dan teman-teman hampir tidak semuanya bisa menjawab. Ini sebetulnya masuk ke dalam kolomnya respirasi, kegawat daruratan dan kekritisan. Tapi secara fisiologi dia juga masuk sebenarnya. 1 aja. Ini. Saya minta jawabannya apa kuncinya. Kalau sudah bisa jawab berarti ya sudah, nanti tinggal saya berikan aja materinya. Itu materi yang saya buatkan itu sudah rumus kok. Nanti bisa menjadi pegangan teman-teman untuk bekal nanti saat teman-teman semester 2 ya, berarti ya. Semester 2 dan akan menghadapi UKOM. Ya memang harus disiapkan sekarang UKOM kan. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Atau masih bingung? Atau lupa sama sekali? Atau nggak ngerti sama sekali? Dosis respiratori ya, Bu. Kenapa? Respiratori ya, Bu. Yang apa? Karena itu nilai ABC. PO2-nya 61 yang C, Bu. Mana sih lihat saya? C, Nilai asidosis metabolik. PO2-nya 61. Asidosis respiratori kenapa? Di ICU nih harusnya pinter nih. Siapa itu kemarin di ICU tuh? Ibu siapa gitu? Nilai PO2-nya 61, Bu. Rendah ya, Bu ya. Mungkin itu. Oke, terus? VCO2-nya 56. Kan artinya karbon dioksida yang keluar sedikit ya, Bu ya. Terus? Ini sebetulnya untuk teman-teman menjawab ini tuh kalau tahu triknya tidak ada 30 detik teman-teman bisa jawab. Dari RR-nya 28, Bu, meningkat. Bukan. Kuncinya bukan di situ. Ada yang tahu teman-teman? SAO2. SAO bukan dari situ. Kunci menjawabnya itu sebetulnya ini nih, cuman ini doang. Oh, pH. pH doang. Oh, nilainya 7,4 normalnya, Bu ya. Nah, terus kalau misalnya pH-nya dia turun, itu kenapa? Terus kalau naik kenapa? Terus caranya kita supaya tahu dia metabolik kayak gimana, respiratori kayak gimana, kompensasi atau tidak, caranya kayak gimana? Yang di ICU siapa ya?
Bu siapa kemarin itu ya? Lupa saya. Bu Hera. Oh ya, Bu Hira. Bu Mira. Bu Mira bantu jawab, Bu Mira. Rawati, Bu. Bu Irawati, ya benar. Untuk bekal kita, Bu. Ya walaupun mungkin ini soalnya UKOM yang kemarin keluar lumayan ya, tapi karena nggak bisa jawab, akhirnya akan mempengaruhi ketidaklulusan. Dan ternyata ya walaupun nanti semester 2 mungkin nanti Anda dapat, karena ini soal yang tidak mudah sebetulnya analisa gas darah, sehingga pasti bablas gitu. Makanya ini mau saya berikan triknya, sehingga teman-teman itu nanti dengan rumus ini teman-teman bisa jawab itu maksud saya. Ada? Kalau nggak ada, PR lo nanti. Nggak ada. Nah, dulu saya carikan materinya ya teman-teman ya, supaya ini nanti dipelajari aja. Nanti dipelajari aja. Saya nggak akan ngajari ini, hanya sehingga nanti kalau ini teman-teman tahu 30 detik nanti bisa dibawa ini buat belajar ya. Karena ini kan pertemuan saya kan pertemuan yang terakhir, jadi udah nggak ketemu lagi. Kalau ketemu ya mungkin nggak tahu masih ketemu lagi atau enggak, saya nggak tahu. Saya ngajar apa aja. Ntar dulu saya carikan ininya, materi. Gitu. Saya sebut deh. Nah, ini ketemulah. Ini nih. Nih. Nih, rumusnya cuman ini aja teman-teman. Nanti kalau menjumpai soal ini kan saya keluarkan juga nanti di UTS ya. Ini masuk ke dalam soal UTS juga. Ini ya, ini kita baca, kita masih ada waktu lah ya sampai jam 3. Ini pH normalnya itu 7,3 sampai 7,45. PCO2 jadi teman-teman harus tahu dulu nilai normalnya. 35 sampai 45. HCO3 22 sampai 26. Kuncinya adalah dikatakan asidosis kalau pH dan HCO3 semakin turun. Ya, jadi kalau misalnya pH dan pH itu misalnya di bawah 7,35 dan HCO3 itu ngikutin nilai pH, HCO3 ngikutin nilai pH semakin turun kurang dari 22, itu pasti asidosis. Makanya tadi saya bilang kuncinya di pH doang. Nah, alkalosis itu kalau apa? Kalau PCO2-nya semakin turun. Jadi kalau tadi Mas Lutfi itu dia menjawab, Bu, kuncinya jadi PO2. Nggak ada. PO2 tidak membawa kunci untuk interpretasi analisa gas darah. Oksigen ya, tapi kuncinya ada di pH. Alkalosis itu kalau PCO2-nya itu semakin turun. Ya, kalau pH semakin turun disebut asidosis, tapi kalau PCO2 semakin turun itu alkalosis. Jadi pH dengan PCO2 itu berlawanan. Ingat loh ya, berlawanan. Nah, Bu, gimana kalau misalnya dia disebut metabolik? Metabolik itu kalau pH dan HCO3 itu sama-sama turun atau sama-sama naik. Misalnya, oh ini teman-teman harus paham dulu ya, sehingga nanti kalau ada soal teman-teman tidak ada waktu 30 detik itu sudah bisa jawab. Jadi kalau pH dan PHCO3 itu sama-sama naik atau sama-sama turun, pokoknya itu HCO3 ngikutin pH, berarti dia metabolik. Tapi kalau
pH diikuti naik atau turunnya oleh PCO2, berarti respiratorik. Ini di foto dulu deh, nanti saya kasih soal 1, kalau misalnya bisa jawab berarti sudah bisa. Sudah difoto? Nah, ini ya. Terus kalau Bu untuk menentukan apakah dia terkompensasi atau tidak terkompensasi kayak gimana? Kalau misalnya dia terkompensasi penuh, itu pH pasti normal. Jadi dia pH masih dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Kalau dikatakan dia terkompensasi sebagian, itu jika pH, PCO2, dan HCO3 itu tidak normal. Jadi nilai ketiga-tiganya itu tidak normal, itu pasti terkompensasinya parsial atau sebagian. Mumet. Tapi ya memang ini kuncinya seperti ini ya. Mau nggak mau ya teman-teman harus, ini kan ilmu dasar ya. Kemudian kalau tidak terkompensasi, itu pH-nya itu pasti abnormal. Disertai dengan HCO3 atau HCO3 yang normal. Jadi kalau salah satu aja ada yang normal tapi pH abnormal, itu berarti tidak terkompensasi. Kalau pH normal, itu pasti terkompensasi penuh. Kalau bedanya terkompensasi penuh dengan tidak terkompensasi, itu ada di nilai pH-nya. Ya, tidak terkompensasi pH abnormal, terkompensasi penuh pH normal. Tidak terkompensasi itu PCO2 atau HCO3-nya normal. Bisa ini enggak teman-teman? Bisa memahami ini enggak ya? Bisa enggak? Bu Anissa, bisa enggak Bu Anissa? Memahami ini Bu Anissa? Halo? Insya Allah, Bu. Apa coba Bu? Intinya apa Bu? Intinya dikatakan kalau asidosis kalau apa? Asidosis kalau nilai pH-nya dan HCO3-nya turun, Bu. Jadi HCO3 nuruti pH ya Bu ya, sama-sama turun, itu berarti asidosis. Asidosis. Kalau alkalosis? PCO2-nya turun, Bu. Oke, semakin PCO2 kalau semakin turun alkalosis. pH semakin turun berarti asidosis. PCO2 itu lawan dari pH ya Bu ya? Ya. Oke, kalau metabolik Bu, untuk kita menentukan apakah dia metabolik atau respiratorik? pH dan HCO3-nya sama-sama naik atau turun, Bu? Iya, HCO3 akan ngikutin pH. pH. Tapi kalau yang ngikutin pH itu PCO2, jangan sekali-kali milih yang metabolik. Ingat, metabolik itu hanya diikuti oleh HCO3. Kalau yang ngikutin pH itu kok nilainya naik atau turun itu itu PCO2, berarti langsung respiratorik. Paham ya? Oke. Terus kalau misalnya nanti di soal itu kok sama-sama asidosis metabolik tapi diminta untuk dia terkompensasi atau tidak, lihat aja nilai pH-nya. Oh, pH-nya tidak normal, berarti jangan sekali-kali pilih yang terkompensasi penuh. Karena terkompensasi penuh itu hanya untuk yang pH-nya normal. Berarti berlanjut ke pilihan yang lain, apakah sebagian atau tidak terkompensasi. Oh, saya akan milih tidak terkompensasi kalau apa? Kalau ada nilai yang normal, itu HCO3 atau PCO2. Tapi kalau tiga-tiganya abnormal, oh ternyata tidak normal semua ini, pH, PCO2, dan HCO3. Oh ya udah langsung berarti terkompensasinya sebagian. Paham nggak? Itu gampang untuk ngapalinya, kalau ada soal 30 detik, insya Allah bisa teman-teman. Sekarang satu lagi ya, soal satu aja. Ini soalnya nanti saya keluarin di UTS soalnya. Nih, nomor 1. Kita lihat nih. Kita lihat ya, nomor 1. Teman-teman tulis dulu deh, pH 7,12. Tulis ya, pH 7,12. PCO2 56 mmHg. PO2 61 mmHg. HCO3 21. Nah, sekarang pH-nya naik apa turun? pH-nya 7, turun ya, normalnya kan 7,35 sampai turun. Berarti asidosis ya? Turun, Bu.
Asidosis. Oke, sekarang kita lihat PCO2 sama HCO3. PO2 abaikan, ini abaikan. Ya, kita lihat PCO2 dan HCO3. PCO2-nya naik apa turun? Naik, Bu. Naik. Oke. Yang naik saya akan berikan warna yang lain. Karena kan tadi saya sudah berikan kuncinya tadi ya, itu cara mudahnya. Nah, sekarang HCO3 naik apa turun? Turun, Bu. Ya, tadi kan normalnya kan 22 sampai 26. Karena dia sama-sama turun, HCO3 kan sama pH kan turun ya, sama-sama turun. Jadi kan pH ini diikuti oleh HCO3. Ingat, kalau pH diikuti naik atau turunnya dengan HCO3 berarti metabolik atau respiratorik tadi? Metabolik. Metabolik. Ya, berarti Metabolik. ya, Respiratorik. loh, kok respiratorik? Enggak dong. Kan respiratorik itu kalau pH diikuti oleh naik atau turunnya pH dan PCO. PCO. Lah ini yang sama-sama turun kan HCO3. Jadi jangan pilih respiratorik, pasti pilihnya metabolik. Berarti antara A, B, D. Nah, karena pH-nya turun sehingga dia disebut Asidosis. asidosis. Berarti asidosis Metabolik. Nah, pertanyaannya, ini ada kunci jawaban yang terkompensasi penuh. Bisa saja ini A atau E, kan begitu. Nah, sekarang untuk melihat dia terkompensasi penuh sebagian atau tidak terkompensasi, kalau terkompensasi penuh tadi nilai pH-nya apa? Kalau terkompensasi penuh Normal. normal, ya. Normal ya, Bu. Ya. Kalau terkompensasi penuh pH-nya normal. Berarti jelas bukan E. Harusnya berarti ini kalau ada pilihan suruh memilih asidosis metabolik terkompensasi, dia terkompensasinya apa? Dia ini tidak normal, ini tidak normal, ini tidak. Ya, good. Tidak apa itu sebagian atau parsial. Gampang kan? Nah, satu kali lagi nih. Ini belum tentu nanti kunci jawabannya benar ya. Belum tentu ya. Yang penting teman-teman bisa ini. Sekarang teman-teman tulis nih, pH 5,5 pH 7,57, pH 7,57, PCO2 31, HCO3 24. Udah, itu aja ya. pH, PCO2 sama HCO3 24. Nah, sekarang kita lihat nih. pH-nya naik apa turun? pH-nya naik ya, Bu. Naik. Saya beri tanda hijau, naik. PCO2 naik apa turun? Turun, Bu. Turun ya, karena normalnya kan 35 sampai 45. Berarti turun, saya berikan tanda kuning. HCO3 naik apa turun? HCO3 naik, Bu. Normal, Bu. Normal ya. Naik, Bu. Normal. Normal, tapi cenderung naik apa turun nanti kita akan lihat. Tengah-tengah ya, Bu. Ya. Nah, sekarang HCO3 ini dia kan normalnya 22 sampai 26. Dia lebih cenderung naik apa lebih cenderung turun? Yahoo. Nah, di tengah-tengah. Satuannya beda ya, Bu ya? Satuannya apa maksudnya? Milimeter per mol kan? MEQ ya, Bu, di sini ya. Oh iya, bisa milih ekuivalen bisa. Mol per liter juga bisa. Oh, bisa, iya. Bisa. Pakai MEQ juga bisa. MEQ per ekuivalen bisa. Oke, kalau ini kita akan cenderung apa? Naik ya, 24 ya. Ya, kita cenderung naik. Berarti pH ini diikuti oleh
HCO3 cenderung naik. HCO3. Ya, karena dia walaupun normal tapi dia cenderung naik. Berarti dia apa? Karena yang pH diikuti oleh HCO3 berarti? Alkalosis ya, Bu. Ya, pinter. Alkalosis karena dia lebih ya, pH-nya tinggi. Alkalosis karena diikuti oleh HCO3 berarti alkalosisnya apa? Metabolik. Metabolik, Bu. Metabolik. Oke, pintar. Berarti alkalosis metabolik. Kemungkinan besar alkalosis berarti kemungkinan besar jawabannya E. Ya. Ini belum tentu kunci jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita akan lihat dia terkompensasinya apa. Apakah penuh? Jelas tidak. Karena pH-nya tidak normal. Apakah sebagian? pH HCO3 tidak normal. Iya, Bu. Ada yang normal, Bu, HCO3 ya, Bu? Iya, ada yang normal. Ada yang Iya. normal Oh, berarti berarti tidak terkompensasi ya, Bu? iya. Ya, jadi ini harusnya tidak Tidak terkompensasi. Iya, betul. Gitu. Bisa ya? 30 detik bisa kan? Sekarang analisa gas darah bukan lagi sesuatu hal yang momok ya. Mau satu kali lagi, wes. Udah jam berapa? Kurang 3 menit. Ya wes, ini satu kali lagi. pH 7,14. Naik apa turun? Turun, Bu. Turun. Turun. PO2? PCO2 berapa? PO2 kok PO2 sorry. PCO2, sorry. PCO2 83 ya, Naik, Bu. Bu. naik. Oke. HCO3 Pas, Bu. Pas normal, Bu. normal. Oke, normal. Normal tapi cenderung apa dia? Turun. 222 cenderung mendekati pas ya, Bu ya. Ya maksudnya dia cenderung turun kan? Ya. Cenderung turun, Bu. Ya. Berarti karena cenderung turun berarti pH diikuti oleh pH diikuti oleh HCO3. HCO3 karena sama-sama cenderung turun walaupun dia masih namanya normal. Berarti apa ininya? Sama turun mah asidosis ya, Bu ya. Iya, pH-nya turun berarti asidosis. Karena diikuti oleh turunnya HCO3 berarti asidosis Asidosis metabolik, Bu. metabolik. Berarti jawabannya Metabolik. A. Jawabannya A ya. Tidak mungkin terkompensasi penuh karena terkompensasi penuh pH-nya harus Walaupun diambang pH-nya harus normal. Normal. Ya. Oke, good. Berarti udah bisa, teman-teman. Oke, cukup dari saya ya. Teman-teman udah bisa analisa gas darah, sudah tahu kuncinya, sehingga ini semoga tidak menjadi hal yang sulit bagi teman-teman. Kita akan ketemu nanti di ujian akhir ya, ujian akhir matrikulasi untuk anatomi fisiologi. Selama saya memberikan matrikulasi anatomi fisiologi, saya mohon maaf lahir batin. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tetap semangat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.